Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ahmad. Saya dari kelas A akan menjelaskan tentang fenomena geologi gempa bumi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 2 tahun silam yang lalu telah terjadi gempa bumi di Palu, yakni pada 28 September 2018. Sebelum kita next ke materi inti, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu gempa bumi. Gempa bumi merupakan pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Gempa bumi sering terjadi di berbagai tempat di bumi, tidak terkecuali di Indonesia seperti yang terjadi di Palu. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi biasanya akan menimbulkan kerusakan jika getarannya besar. Bahkan ada gempa bumi yang menyebabkan terjadinya tsunami. Selanjutnya yaitu teori kekenyalan elastis. Pergerakan tiba-tiba dari suatu patahan atau sesar bisa mengakibatkan gempa bumi. Jika permukaan bidang sesar saling bergesekan, batuan akan mengalami deformasi ataupun perubahan wujud. Jika perubahan tersebut melampaui batas elastisitas atau regangannya, maka batuan akan patah atau rekar, atau akan kembali ke bentuk semula atau reborn. Jenis-jenis gelombang gempa bumi. Gempa bumi memiliki gelombang. Para ahli seismologi membedakan jenis gelombang gempa bumi berdasarkan kecepatan lambatan dan arah getaran. Gelombang primer atau kompresi, gerak partikelnya searah dengan arah gelombang. Yang kedua, gelombang sekunder. Gerak partikelnya bolak-balik tegak lurus arah gelombang. Dan yang ketiga yaitu gelombang permukaan atau surface width. Gelombang permukaan mempunyai sifat seperti air dalam gelombang laut, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Gerak partikelnya yang terlibat tidak bergerak lurus tetapi melingkar. Tipe-tipe patahan. Bumi memiliki patahan sistem retakan sepanjang batuan yang telah mengalami pergerakan yang disebut dengan patahan atau sesar. Patahan atau sesar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, normal fault atau sesar turun. Jika patahan memungkinkan satu blok lapisan batuan bergerak dengan arah relatif turun terhadap blok lainnya. Yang kedua, reserve fault atau sesar naik, jika patahannya dengan arah relatif naik. Dan yang ketiga, yaitu strike slip fault atau sesar datar, jika arah patahan relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya yaitu proses gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. 2 lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau yang disebut dengan main shock, yang kemudian diikuti oleh gempa susulan yang disebut dengan aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau yang disebut dengan amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang atau yang disebut dengan demplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut dengan likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan ataupun bangunan yang akhirnya hilangnya daya dukung atau pondasi bangunan.